Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik generasi Z di Dieng Cyber. Sangat banyak sebutan untuk teman-teman semua, mulai dari silent generation, internet generation, AI generation, generasi now, Google generation, dan lain sebagainya. Ini merupakan sebutan baru, kebanggaan juga sekaligus tantangan buat teman-teman semua. Karena apa? Pada era revolusi industri 4.0 sekarang ini, revolusi industri sejak dari zaman dulu sampai sekarang itu selalu yang dikorbankan adalah manusia atau kita, sebagai misalkan kita yang bekerja dan lain sebagainya, banyak yang kehilangan pekerjaan. Contoh, ketika ditemukan traktor di industri 1 atau 2 dan lain sebagainya, itu yang tadinya pekerjaan dilakukan oleh manusia digantikan oleh mesin. Kemudian lebih parah lagi di era sekarang ini, era big data dan AI, ini akan kecenderungan perubahan dari pekerjaan manusia ini akan lebih cenderung dan sangat banyak akan digantikan oleh mesin atau bahkan oleh robot. Seperti kita lihat pada tahun 2030, dari riset yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers tahun 2017 kemarin, itu kalau sekitar 38% pekerjaan di AS, 30% di Inggris, 35% di Jerman, dan 21% di Jepang akan digantikan oleh robot. Berarti yang tadinya kita lakukan manusia, kita yang bekerja, kita akan diberhentikan pekerjaannya. Lapangan pekerjaan akan semakin sedikit. Itu adalah tantangan ke depan, di mana kalian semua sudah lulus sekolah dan lain sebagainya. Ini kalian harus memiliki sesuatu istilahnya kemampuan di atas itu. Kemampuan yang bisa istilahnya menjawab tantangan di revolusi industri 4.0. Kalau kita lihat data dari Dikti, ini hampir 65% profesi masa depan itu belum ditemukan. Sangat banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang akan ada. Contoh, kalau kita ngeliat kemarin dengan adanya Gojek tahun 2015 akhir, dia hanya beberapa tahun saja sudah bisa melampaui valuasinya Garuda Indonesia. Awalnya tidak ada istilah pekerjaan driver ojek online, tapi dengan adanya Gojek muncul mata pencaharian atau pekerjaan baru, yaitu driver ojek online. Kemudian yang tadinya toko-toko harus buka di pinggir jalan, sekarang tidak harus. Dan adanya Gojek, Gojekable, Grab, dan lain sebagainya, itu memutus kontrakan-kontrakan yang tadinya harus di pinggir jalan, berubah menjadi hanya dari rumah, yang penting bisa terdaftar di berbagai aplikasi pesan antar. Munculnya Facebook dan lain sebagainya, tren teknologi marketing dan lain sebagainya, sangat banyak profesi pekerjaan dan lain sebagainya yang tadinya harus seperti apa itu akan berubah. Dan bahkan 65% profesi masa depan ini belum ditemukan. Kemudian di tahun 2030 dari data dari Dikti juga sama, 75 sampai 375 juta tenaga kerja global beralih profesi. Atau bahkan kalau kita lihat, kalau misalkan digantikan robot, mereka akan menjadi pengangguran besar-besaran. Seperti kita lihat juga saat ini teknologi manufaktur, kemudian di industri otomotif, di pabrik-pabrik, hampir semuanya menggunakan mesin. Karena apa? Karena kalau dilakukan manusia, itu risiko errornya semakin tinggi, kelalaian, capek, dan lain sebagainya. Otomatis secara pengusaha itu akan memilih mesin dengan tingkat risiko error yang kecil. Tuh. Nah, kemudian teman-teman ketika di Dieng Cyber, ini teman-teman akan belajar tidak hanya keterampilan hard skill atau kompetensinya Mas Mbak semua di sini, tetapi juga soft skill dan berkarakter.
karakter yang dibangun di Dieng Saber itu dapat disingkat menjadi rapid, religius, amanah, peduli, intelektual, dan disiplin. Karena apa? Karena salah satu hal yang sangat penting sekali dan mendasar itu adalah karakter manusia. Bagaimana Anda, suksesnya Anda dan tidak suksesnya Anda, atau mungkin kalau kita ngelihat kalau orang pintar saja banyak sekali di DPR dan lain sebagainya, kemudian di apa istilahnya, tetapi kalau kita lihat di berita dan lain sebagainya, tingkat korupsi tinggi dan lain sebagainya, kemudian orang yang jahat, penjahat dan lain sebagainya, mereka itu pintar, tetapi mereka kurang berkarakter atau tidak memiliki karakter yang baik. Karena itu memang di Indonesia ini kita memang dari perubahan Kemendikbud beberapa tahun yang lalu mencetuskan pendidikan berkarakter itu karena kita memang sedang mengalami krisis karakter. Dan di Dieng Cyber ini kalian juga akan dibangun karakternya, bagaimana kalian harus religius, amanah, peduli, intelektual, dan disiplin. Karena itu mungkin nanti juga selalu ada beberapa, istilahnya bukan hukuman sebenarnya, tetapi hal-hal yang membuat kita itu lebih disiplin. Di religius, kita yang muslim misalkan pagi agak diwajibkan, meskipun itu sebenarnya sunnah, untuk melakukan sholat duha, karena itu juga untuk membangun karakter kita lebih tenang dan lain sebagainya. Yang mana bagaimana teman-teman ketika bertugas, baik itu bekerja di sini, kemudian belajar ataupun daring dan luring, itu juga sesuai apa yang ditugaskan. Kemudian peduli bagaimana teman-teman saling tolong menolong, kemudian saling peduli. Ada istilahnya itu kegiatan-kegiatan yang kalian harus bareng. Intelektual, cerdas, wajib. Kemudian juga disiplin. Ini penting karena istilahnya bisa disiplin, bisa juga diartikan istiqomah. Kalian tetap melakukan itu semua. Kemudian soft line itu yang sangat penting sekali. Dari banyak sekali penelitian, ada 10 soft skill yang benar-benar kalian harus kuasai. Contoh, di Dieng Cyber kalian memang dididik seperti ini. Bagaimana merasakan kompleks problem solving. Karena ini tidak akan bisa dilakukan oleh mesin. Contohnya, misalkan sekarang yang populer itu ada chatbot menggunakan AI. Itu teknologi chatbot AI itu yang misalkan bisa menjawab, kemudian bisa apa istilahnya memberikan jawaban, kemudian juga memahami pertanyaan manusia, tapi dia belum bisa melaksanakan penyelesaian masalah yang kompleks. Contoh di sini misalkan teman-teman luring, kemudian di sini diajari disuruh marketing misalkan di situ. Itu Mas Mbak semuanya akan di situ akan belajar bagaimana sih cara menjual sebuah produk misalkan. Karena pada dasarnya ilmu marketing itu akan merangkum semua soft skill yang ada di sini. Bagaimana Mas Mbak itu berpikir kritis. Oh gimana sih saya bagaimana menjual produk ini? Bagaimana saya menyelesaikan suatu kasus yang saya terima? Kemudian di situ Mas Mbak harus berpikir kreatif. Oh bagaimana? Oh ternyata harusnya seperti ini. Berpikir karena orang berpikir kreatif itu salah satunya karena harus dipaksa. Selain karena kebutuhan. Contohnya gini. Kalau misalkan saya ceritakan pengalaman saya pribadi, misalkan contoh misalkan saya memang lahir dari bukan keluarga yang serba ada, jadi keluarga yang kecil sederhana. Karena juga kebetulan apa istilahnya, ketika saya lahir juga orang tua atau bapak sudah tidak ada, hanya dengan ibu. Saya harus berpikir kreatif bagaimana ketika istilahnya saya pengen sukses, pengen bagaimana istilahnya apa sih yang saya punya itu bisa saya manfaatkan untuk istilahnya membiayai sekolah, kuliah dan sebagainya. Alhamdulillah secara umum untuk kuliah dan lain sebagainya terdapat beasiswa, kemudian juga siap sambil bekerja. Itu adalah salah satu kreativitas. Kemudian sambil jualan, waktu itu juga saya pernah istilahnya menguji juga mental saya, kemudian komunikasi saya.
Karena waktu itu saya itu awal sekolah itu saya SMK, jurusan saya itu bukan komputer tetapi otomotif. Dan memang anak-anak SMK itu hampir secara umum dididik untuk banyak bekerja daripada berbicara. Itu memang benar. Secara teknis pekerjaan memang kalau kita kebanyakan bicara, itu istilahnya pekerjaannya nggak akan selesai-selesai. Cuma di era revolusi industri 4.0 ini, kita juga harus mulai mengembangkan kemampuan komunikasi. Karena sepintar apapun kita, kalau tidak ada orang yang tahu kita pintar, kita tidak akan laku. Bagaimana kita membranding suatu usaha, membranding diri kita, itu adalah dari kita berkomunikasi. Kemudian yang saya alami juga, jadi waktu itu saya sedikit cerita, waktu saya gabung ke sebuah perusahaan salesman, waktu itu yang jualannya ya oven. Jadi memang memang teman-teman semua juga yang di sini itu saya pengen sedikit saja merasakan bagaimana tantangan ketika ketemu konsumen. Jadi selain belajar tentang hard skillnya, teman-teman akan belajar tentang soft skillnya. Selain soft skill juga bagaimana kepribadian yang bisa tangguh dan kuat untuk menghadapi berbagai macam tantangan di masa depan. Nah, saya lanjutkan cerita. Jadi waktu itu saya jualan oven seperti Mas Mbak tahu itu keliling. Kalau zaman sekarang mungkin sudah agak jarang sekali. Lah, ketika keliling itu kita akan menghadapi sangat banyak tipikal orang. Bagaimana kita ditolak dan bagaimana kita harus kuat. Contohnya, misalkan saya udah jalan jauh mau menuju rumah si A atau rumah yang cat hijau itu yang udah agak jauh, misalkan 20 meter, oh kelihatannya apa orangnya terbuka, pintunya juga terbuka. Tetapi ketika saya jalan hampir mendekati rumah itu, dilihat sama si yang punya rumah, ah ada sales mungkin, langsung pintunya ditutup. Coba kira-kira teman-teman akan merasakan seperti apa. Nah, kemudian itu adalah sebuah tantangan. Jadi kalau menurut saya adalah bagaimana teman-teman kuat, kuat mental. Karena contohnya misalkan pengusaha. Pengusaha itu ketika misalkan usaha pertama kali, belum tentu dia akan sukses. Kalaupun dia sukses, belum tentu juga nggak ada risiko kegagalan atau turun di tengah perjalanan. Nah, ketika kita sudah punya sikap mental yang kuat, itu kita tidak akan gampang down. Contohnya misalkan besok lulus sekolah paling gampang itu melamar pekerjaan. Melamar pekerjaan ketika misalkan di kebetulan tidak belum diterima, itu juga tidak akan putus asa. Atau ketika nggak mau istilahnya melamar pekerjaan, mau menciptakan usaha sendiri itu lebih bagus. Tetapi untuk awal-awal itu juga tidak selalu sukses, karena jangan kita berbesar diri atau sombong. Misalkan saya punya ini, saya punya ini. Tetapi kalau kita tidak punya kemampuan mental yang kuat, itu akan gampang jatuh ketika ketemu masalah. Dan itu banyak sekali kami amati atau saya amati. Saya juga gabung di banyak komunitas usaha, kemudian juga berbagai teman dari se-Indonesia. Itu juga sering sharing. Jadi teman-teman yang sukses itu adalah teman-teman yang pernah merasakan kegagalan. Nah, di sini teman-teman dilatih, dicoba bagaimana kuat mentalnya untuk merasakan di lapangan sesungguhnya. Nih. Kemudian yang kedua, yang berikutnya yaitu people management. Bagaimana teman-teman bisa memanajemen people, karena robot nggak akan bisa. AI secanggih apapun, dia nggak akan bisa, karena yang namanya manusia itu punya perasaan. Dia meskipun misalkan ke depan itu AI-nya sangat canggih, bisa face recognition, kemudian membaca emosi manusia, tetapi si AI itu nggak akan mungkin bisa membuat sentuhan seperti manusia. Sentuhan perasaan, sentuhan istilahnya, sentuhan apa namanya,
dari misalkan apa namanya, dari tingkah laku kita, kemudian juga mungkin bagaimana istilahnya eh, kita berhubungan, kita berkoordinasi dengan yang lain, itu AI akan sulit, sampai kapanpun akan sulit. Karena AI dia tidak bisa memiliki kemampuan emosi yang seperti manusia, yang sangat rumit sekali. Jadi AI itu hanya diprogram berdasarkan sebab. Secara umum kalau di pemrograman ya cuma if dan else. Jika seperti ini, maka apa? Maka apa? Tidak ada istilahnya bagaimana ketika muncul persoalan yang sangat rumit sekali, itu nggak bisa. Kemudian kalau manusia itu dia bisa melakukan cognitive flexibility. Jadi teman-teman ini juga diarahkan untuk secara kognitif itu lebih fleksibel. Contoh misalkan kita menjual sebuah produk. Karena memang soft skill ini paling gampang dipelajari ketika kita menjual sebuah produk atau melamar pekerjaan. Ibaratnya itu sama-sama menawarkan sebuah produk atau jasa. Karena kita di situ berhubungan langsung dengan manusia yang lain. Bagaimana kita mempelajari negosiasi. Waktu itu saya juga diajari bagaimana sih yang orang tadinya nggak akan beli menjadi beli. Bagaimana menghadapi konsumen yang orangnya ini cerewet banget, tapi ternyata dia care malah selama produk kita. Ternyata orang cerewet-cerewet ini nanya kayak gini, kayak gini. Ada juga yang orangnya cuma diam aja, kita ngomong terocos dan sebagainya macam-macam, tapi mereka nggak beli. Nah, bagaimana kita bisa mengolah kata-kata bernegosiasi? Contohnya misalkan dengan hubungan pekerjaan. Kalau misalkan Mas Mbak sudah punya usaha dan lain sebagainya, itu kemampuan negosiasi, menjalin kerjasama, itu tidak akan bisa dilakukan oleh mesin. Ini. Kemudian ketika sudah bisa menegosiasi, Mas Mbak harus bisa melakukan decision making, pembuatan keputusan yang tepat berdasarkan kejadian-kejadian yang ada. Dan yang namanya manusia, contohnya misalkan gini, dia ternyata sepupunya masih kerabat dan lain sebagainya. Kemudian yang lain mungkin, itu kasihan, orangnya ternyata seperti ini, anaknya banyak misalkan, atau ada yang putus sekolah dan lain sebagainya. Itu bisa mempengaruhi decision making. Dan Nasba harus belajar menentukan keputusan yang tepat, keputusan yang bijaksana. Dan ini memang semuanya itu nggak bisa secara instan, tapi harus benar-benar dilaksanakan. Karena ilmu-ilmu ini secara teori memang diajarkan di sekolah, tetapi secara praktek itu sangat jarang sekali. Makanya kami di sini di Deng Saber juga istilahnya mencoba teman-teman semua yang ada di sini, kemudian atau yang bergabung di sini, itu untuk mempelajari hal tersebut. Selanjutnya adalah service orientation. Service orientation adalah kita juga berorientasi pada layanan, bagaimana supaya kita itu bisa istilahnya itu memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Karena tidak ada istilahnya orang yang istilahnya nggak punya pelanggan. Mungkin ada yang orang mengatakan, saya nggak mau jadi pekerja, atau nggak mau jadi buruh, atau jadi karyawan, karena nggak bisa berpikir bebas. Kalau saya ngamati, tidak ada yang apa istilahnya tidak menjadi tuan, karena kita hidup itu sebagai makhluk sosial. Memang untuk ketika Mas Mbak jadi pengusaha, itu nggak punya bos, tapi bosnya adalah pelanggan Mbak. Pelanggan Mas Mbak itulah bos Anda, dan bos Anda justru malah sangat banyak. Makanya berbeda ketika Anda sebagai karyawan. Karyawan jelas bosnya satu, Anda ikuti kemauan bos Anda. Tetapi ketika Anda sebagai pengusaha, meskipun haknya di diri Anda, tetapi bosnya adalah para tamu, para pelanggan. Karena seperti kita tahu pepatah, pembeli adalah raja.
Dan apapun yang kita jual, apapun yang kita usahakan itu selalu berorientasi pada produk ataupun jasa. Apapun itu dan selalu ada pembeli. Dan pembeli itu adalah bos-bos kita. Jadi bosnya kita itu sebenarnya malah lebih banyak daripada kita sebagai karyawan. Karena itu kita harus berpikir memberikan orientasi yang paling bagus, layanan paling bagus. Karena ketika kita misalkan punya nama yang jelek, itu akan dikenal sangat banyak orang. Musuh satu itu sangat banyak dibandingkan teman seribu. Nih, perlu dipahami soft skill yang menjawab revolusi industri 4.0. Selain itu juga harus wajib berkarakter di sini. Nih, jadi teman-teman harus belajar itu. Selanjutnya, ini memang bagian juga dari Dieng Cyber. Ini kalau teman-teman mungkin sudah tahu atau banyak yang mungkin juga yang belum tahu bahwa logo Dieng Cyber ini adalah candi. Namun candinya ini juga bukan asal candi. Inilah candi Bima. Seperti teman-teman tahu, Bima itu punya anak namanya Garut Kaca. Istilahnya otot kawat balung besi, bisa terbang, sangat kuat, itu Superman. Jadi harapannya semua yang ada di sini, baik itu apa istilahnya, karyawan, training, magang, praktek dan lain sebagainya, semua yang ada di sini kami pengen teman-teman semua menjadi Garut Kaca. Tetapi kalau teman-teman ngelihat atau mendengar bagaimana Garut Kaca dilahirkan, Garut Kaca dilahirkan itu di apa namanya, saking kuatnya dia dari apa istilahnya, pembungkusnya apa namanya itu saya agak lupa, itu dia harus dimasukkan dulu ke dalam kawah Chandra di muka, dimasukkan kawah. Berarti teman-teman itu memang ibaratnya di sini itu sebagai kawah juga. Bagaimana teman-teman istilahnya di sini itu digodok, diolah, bagaimana supaya kemampuannya itu muncul. Bukan asal dimanjakan seenaknya sendiri, enggak. Tapi memang di sini itu selalu ada target. Kemudian bagaimana menjadi istilahnya warna juga hijau. Hijau itu harapannya tumbuh baru. Di hijau itu yang pertama kali keluar adalah kuning di lingkaran-lingkaran itu. Sebenarnya ini semuanya lingkaran, tetapi kita nggak buat tertutup karena kita ingin selalu terbuka. Lingkaran berwarna kuning yang artinya punya kekuatan, merah yang istilahnya itu berani, dan hitam yang kuat, tegas. Ini pengen untuk karakter-karakter itu juga sebagai simbol supaya teman-teman semua itu benar-benar menjadi kaca yang kuat. Karena tantangan-tantangan ke depan itu akan semakin besar. Kalau hanya mengandalkan hard skill, itu kalian akan terlibas oleh robot, terlibas oleh mesin, ataupun persaingannya juga sulit. Tetapi ketika Mas Mbak ini mempunyai soft skill dan berkarakter, atau juga saya tuliskan menjadi Dieng Cyber sejati, itu tantangannya akan lebih mudah, lebih sukses karena tidak hanya berdasarkan soft skill tapi juga berkarakter, religius, amanah, peduli, intelektual, dan disiplin, rapid, atau bahasa Indonesianya cepat. Jadi memang di sini di program bagaimana benar-benar cepat, tapi tetap istilahnya mengedepankan itu semua. Terima kasih. Jangan lupa subscribe karena materi-materi dan lain sebagainya akan selalu kami update. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.